akan kita baca insyaallah dalam memperingati Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab Sidi Syekh Mahmud Afandi. Beliau ini mursyid Thariqah Al-Jalwati. Biasa para wali-wali Allah, dia tidak hanya berdialog dengan makhluk, dia juga berdialog dengan Khalik. Dialog-dialog itulah yang dia tulis di dalam risalah kecil, yang risalah kecil itu disyarah oleh Maulana Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi Asy-Syami Ad-Dimashqi An-Naqsyabandi Al-Qadiri. Jadilah kitab ini, kitab yang kita baca ini, Tajalliyat Al-Ilahiyat wal Kashufat Ar-Rabbaniyah. Jadi isinya pengalaman-pengalaman Sidi Syekh Mahmud Afandi, lalu disyarah, dijelaskan oleh Syekh Abdul Ghani. Mungkin di beberapa yang dikopi itu dimulai dari bab La Ta'ayyun, tapi setelah lihat waktu kita mulai dari Anwa'ut Tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadina al-muttasil ila Sidi Syekh Mahmud Afandi wa ila syarihi Sidi Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi qal Anwa'ut Tauhid. Macam-macam tauhid. Apa arti tauhid? Wahada yuwahidu tauhidan, mengesakan Allah. Macam-macam cara orang, tingkatan orang mengesakan Allah. Wat tauhidu arba'atu anwa. Ada 4 hierarki. Ada 4 tingkatan orang meyakini keesaan Allah. Coba nanti kita lihat kita di level yang mana. Mau nggak setiap saat, setiap tahun, bertahun-tahun kelas 1 terus? Mau nggak? Nggak mau ya. Tapi ada orang nggak mau diajak naik kelas. Udahlah Ustadz, udahlah Buya, udahlah Syekh, udahlah Kiai. Kami orang awam, yang ringan-ringan saja. Nggak usah ngaji kalau gitu ya. Nggak usah jadi manusia. Kalau manusia mesti dia progresif, berubah. Makanya di Quran disebut wa'allama Adamal asma'a. Yang Allah ajar itu kok nggak malaikat? Padahal malaikat sudah ribuan tahun di surga. Kenapa bukan malaikat yang diajar? Karena malaikat ghairu sholihin, tidak relevan, tidak cocok untuk perubahan-perubahan itu. Maka malaikat itu di tempat pengajian soleh, di tempat orang-orang bermaksiat dia tetap soleh, nggak ngaruh, dia nggak berubah. Bagi kita pembangunan itu seperti ini, tapi bagi malaikat pembangunan itu pengerusakan bumi, gunung dipindahin, bener ya? Semen Gresik masih ada nggak gunungnya? Bukitnya udah nggak ada, pindah ke Tuban. Habis gunungnya. Bagi manusia itu kemajuan, tapi bagi malaikat itu disebut fasad fil ard, kerusakan di muka bumi. Jadi kita mesti naik, nggak boleh di situ terus. Kalau mau jadi Bani Adam, ya. Yang pertama, tauhidun bil qauli. Tauhid dengan qaul. Tauhid yang hanya dengan lisan. Ini tauhid burung beo. Di sini ada burung beo. Pernah dengar burung beo? Burung beo bisa baca assalamualaikum, bisa baca la ilaha illallah, bisa. Kira-kira burung beo duluan masuk surga nggak?
Apakah burung beo baca la ilaha illallah dia mukmin? Kalau bil qauli mungkin iya. Maka tauhid yang pertama, tauhid ini hanya ada di kalangan orang awam. Lil awamil ghafilin. Ada namanya ghafilin enggak? Tadi ada Kiai Abid Arifin, ya. Katanya Arifin itu nama tambahan, diberikan guru indahnya. Ntar jangan kasih nama anak awam ghafilin ya. Wah habis ngaji nih Maulid Nabi, pulang-pulang kasih nama anak awamul ghafilin, jangan. Awam umum. Kebanyakan orang-orang manusia yang ghaflah, yang lalai, inilah tauhidnya. Dia hanya bertauhid dengan lisannya, cuma dengan lisan, nggak nyampe ke sini. Dia hafal Quran hanya dengan otaknya, tidak sampai ke sini. Ngaji kitab gagah, tapi nggak tembus ke kolbu. Baca kitab nggak tanggung-tanggung, alfiah hafal, khusyuk nggak pernah, menikmati nama Allah nggak pernah, tapi jadi komentator kepada orang yang suka berzikir. Ini kalau bil qaul. Kalau masih bil qaul, ya. Wa tauhid bil i'tiqad. Ya. Yang kedua, ini orang awam tadi, naik kelas. Mau naik kelas? Mau selama-lamanya awam? Enggak. Naik. Tauhid level 2, kalau level 1 sah sebagai muslim. Tapi belum mukmin. Baru muslim, mukmin belum. Apalagi arif billah belum. Makanya orang-orang yang awam nih ibadahnya karena ingin dapat sesuatu. Ikhlasnya orang awam ini ikhlas budak. Sholat karena ingin dapat sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat sudahlah gak khusyuk, pengen beli sorga. Sholawat biar bisa bayar utang. Ini levelnya nih. Mau sampai kapan begitu? Untuk level awam gak apa-apa. Tapi mau sampai kapan begitu? Mau selama-lamanya di kelas itu? Makanya saya mengajak di mana-mana, kalau ibadah, kalau sholat, kalau sholawat, baca Quran, ziarah, bukan karena kita ada hajat. Ini pasti ada politisi, ya. Ciri-ciri politisi awam, bukan politisi yang level arif, hanya datang ke kiai musim mau pemilu. Ini udah mulai belum? Udah mulai belum? Udah mulai. Tapi insya Allah yang di samping saya nggak begitu ya. Lagi serius beliau nih. Imam Sya'rani sering mengingatkan dari dulu, hati-hati para kiai, para masyayikh. Itu para penguasa atau para politikus hanya mendatangi kalian jika mereka ada hajat. Nah ini mau dia pendidikannya tinggi, tapi levelnya baru bil qauli, baru awam. Pangkat udah tinggi, pengen tinggi lagi, datang ke kiai disuruh ngamalin ini, boleh nggak? Boleh, tapi itu level awam. Wiridan sekian supaya dapat ABCD, naik pangkat, dagangan laku. Kalau yang jomblo-jomblo pengen melet ya. Bacaannya apa mas? Kalau mau melet mas? Wa alqaitu ilaika mahabbatan minni, gitu ya. Apal saya, tapi nggak praktek ya mas ya.
Ayat suci jadi nggak suci kalau orang seperti ini. Itu ayat suci dipakai urusan ma bainal fakhizain. Tahu bainal fakhizain? Urusan birahi. Ayat suci dia jadiin mantra birahi. Nih. Bil qaul. Dia ghaflah. Dia baca tapi kolbunya tidak terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang kedua, ini tauhidnya intelek. Tauhidun bil i'tiqad wa huwa lil ulama'il ghafilin. Intelek, cerdas otaknya, pinter akalnya, luar biasa teori-teorinya, tapi kolbunya pun masih ghaflah. Ini level para teolog. Itulah sebabnya banyak ilmuwan agama manapun, apalagi agama kita, kalau baru sampai di level ini, maka orang lain itu bagi dia saingan. Beda faham dikit dicari-cari kesalahan. Cuma sayangnya ulama kok banyak yang begini. Makanya jangan heran kiai-kiai berantem. Bener ya? Ustadz saling bid'ah membid'ahkan. Bener gak? Kalau dulu pemandangan kita cuma lihat Aswaja lawan Wahabi. Nanti jangan kaget, Aswaja versus Aswaja. Kayak main sepak bola aja ya. Jangan kaget. Nanti Ahlus Sunnah lawan Ahlus Sunnah. Dan yang paling prihatin lagi, orang tarekat lawan orang tarekat. Jadi tidak semua orang tarekat jadi arif. Dia paling-paling baru tahu ilmu tarekat. Kolbunya masih ghafilin. Ciri-ciri orang ghafilin sibuk sama aib orang lain. Ciri-ciri orang ghafilin yang lalai masih sibuk mencari kesalahan orang lain. Kalau kita seharusnya sebaliknya. Kalau pengen naik kelas, tapi kalau level ini, inilah yang ditegur oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali menyebut mereka al-mughtarrin atau al-maghrurin, orang-orang yang tertipu, atau disebut juga di Muqaddimah Hikam ulama su, bukan ulama sok, tapi sama sih ya. Su masoon beda umao, hampir sama. Pakai dalil tapi digunakan untuk kebencian. Pakai dalil tapi digunakan untuk mencari kesalahan. Nah ini, dia bertauhid, teori-teorinya bagus, belajar sifat 20, khatam kitab Sanusi, syarahnya juga lengkap. Apa yang masalah di orang ini? Dia mengira bermakrifat kepada Allah itu cukup bil akli, dengan akalnya. Baca kitab beres, nggak cukup. Itu kitab Sanusi disyarah oleh Imam Ad-Dusuqi. Beliau menyempurnakan kitab itu dengan tarekat sufi. Maka di bagian belakang itu ilmu ma'rifatullah, ilmu tasawuf. Karena beliau prihatin melihat orang-orang ahli kalam, ahli akidah, ahli sifat 20 kok malah berantem. Banyak ulama begini. Kalau buka YouTube banyak nggak? Banyak. Sama-sama kopiah hitam, ya. Sama-sama aswaja, sama-sama ahlus sunnah. Jadi nanti pemandangan yang menyedihkan di akhir zaman ini.
perselisihan dan kebencian itu tidak lagi antar sekte-sekte, memang mereka berbeda, tapi mereka sebenarnya sama. Dan yang ketiga, tauhidun bisyuhud wa huwa lil muridin as-salikin. Tauhid yang syuhud. Tauhid dengan syuhud, apa maksudnya? Dia mengesahkan Allah dan menyaksikan keesaan Allah itu. Apa bedanya dengan yang keempat? Nah, ini yang kita jelaskan yang paling penting sebenarnya. Dan saya berdoa minimal yang hadir malam ini sampai di level yang ketiga. Maka nggak cukup ngaji kitab, mesti suluk. Di sini kan ada pesulukan, ikut suluk. Ya, teorinya begini. Tauhid bisyuhud, bertauhid mengesahkan Allah, memandang keesaan Allah, ketunggalan Allah, bisyuhud, dengan menyaksikan. Pertanyaannya, Allah fisik atau non fisik? Non fisik. Allah benda atau bukan benda? Kalau bahasa kampusnya, Allah itu transenden atau imanen. Pusing ya? Udah pakai bahasa kita aja deh. Allah itu bisa dibayangkan atau tidak bisa dibayangkan. Karena Allah tidak benda, tidak fisik. Tuhan yang kita sembah. Dalam bahasa Arab disebut alif lam lam ha, Allah. Meskipun saudara kita yang Nasrani menyebutnya Allah, tapi teman saya orang Nasrani Libanon nyebutnya Allah. Orang Arab Kristen, Arab Katolik tetap nyebutnya Allah. Maka Allah itu nama yang sudah ada sebelum orang Arab ada. Sudah ada. Allah Subhanahu wa taala menyebut namanya Allah. Masih ingat kisah Nabi Musa surat Thaha? Hai Musa, innani anallahu la ilaha illa ana. Innani, sesungguhnya akulah Allah. Maka Allah menamakan dirinya dengan huruf alif lam lam ha, Allah. Jika ingin mengenal yang punya nama, sebutlah namanya. Inilah yang disebut dalam surat Al-Muzammil, wazkurisma rabbik wa tabattal ilaihi tabtila. Sebutlah nama penciptamu, pengatur alam semesta. Siapa nama Tuhanmu, penciptamu? Wazkurisma rabbik, sebut nama Rabbmu. Siapa nama Rabbmu? Jadi bacaannya apa? Allah. Maka salah satu cara awal tauhid bisyuhud namanya musyahadatul asma, penyaksian nama. Ini tingkatan syuhud. Level satunya apa? Musyahadatul asma, menyaksikan namanya berdiri di dalam diri sendiri, bercahaya di dalam qalbu. Itulah level tauhid ketiga. Maka mohon maaf, bukan melebih-lebihkan kaum sufi dan thariqah. Orang yang berbaiat lalu zikir qalbu, dia langsung naik kelas walaupun tidak pernah nyantri, walaupun gak pernah kuliah, ke level yang ketiga. Meskipun dia nggak tahu itu kelas apa. Ketika seorang mursyid mentalkinkan kepada si murid, masuklah nama Allah dari lisannya
ke dalam lisan kolbunya. Disebut wajilat qulubuhum, bergetar kolbunya. Di saat itulah dia masuk ke level 1 di tauhid syuhud. Nama Allah yang kita masyhurkan berdasarkan hadis Nabi, inna lillahi tis'a wa tis'ina isman mi'ah illa wahidah man ahsaha dakhalal jannah. Hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi dengan riwayat yang berbagai macam. Allah memiliki 99 nama. Ini bukan pembatasan, ini hanya contoh, karena nama Allah banyak. Di hadis yang lain 120, di hadis lain ditambah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Maka minimal tauhid bisyuhud ini, dia akan melewati 9 tangga musyahadah. Maka siapa saja orang yang dia menaiki tangga Rahman, dia akan mencintai semua makhluk, hatta hewan yang dianggap hina. Apalagi makhluk bernama manusia. Saya mau tanya, agamanya, mohon maaf, guguk apa? Tahu anjing, tahu? Nanti kalau ketemu anjing sapa aja, anjing lo gitu. Dia nggak marah, Pak. Tapi kalau manusia bilang anjing lo, marah dia. Ya, ketemu anjing boleh ya. Idza mararta bil kalbi fakul ya kalb. Anjing agamanya apa? Ada gak agama anjing? Gak ada agamanya, gak tahu kita. Tapi kan dalam Al-Quran disebut bertasbih apapun yang di langit dan di bumi, termasuk si guguk itu. Maka ketika ada seorang pelacur, yang kemarin lagi debat apakah melacur itu bagian dari profesi atau tidak, sehingga dihaluskan namanya jadi pekerjaan PSK. Orang ini, perempuan ini melihat ada anjing kehausan. Ternyata di alam ruh, sebelum dia dilahirkan, ruhnya mendapatkan 1 tetes rahmaniyah Allah. Dia kemudian turun dari tebing, nggak ada gayung, dipakai sendalnya, ambil, dikasih ke yang nggak jelas agamanya tadi. Mas, kalau ada orang kena musibah banjir, nanya dulu nggak agama kamu apa? Gimana Mbak? Ada orang kena gempa, rumahnya roboh, nanya nggak? Syahadat nggak? Nanya nggak? Nggak ada tanya begitu. Kalau begitu belum, kalau nanya seperti itu berarti belum masuk ke tangga rahmaniyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu bayangannya beragama itu ngancem-ngancem. Waktu dulu nggak sholat, waktu kecil orang tua kita bilang apa? Kamu sholat, kalau neraka, gitu nggak? Itu orang tua produk madrasah An-Nariyah. Boleh nggak? Boleh. Cuma kok yang ditampilkan sekolah-sekolah kurikulumnya neraka. Kenapa cuma itu? Kenapa hanya jalalnya Allah, tidak rahman jamalnya Allah? Coba nanti di rumah dicek. Asmaul Husna, Al-Asmaul Husna lebih banyak isinya kasih sayang atau kebencian? Kayaknya juga nggak ada tuh Allah Maha Membenci, ada nggak? Al-Muntaqim artinya bukan Maha Membenci, Maha Membalas. Al-Qahar, Al-Jabbar juga bukan. Tidak ada satu nama pun dari nama-nama Allah dia Maha Membenci. Tapi kenapa hari ini orang yang mengaku menjadi hamba Allah, di kalbunya tersimpan kebencian-kebencian? Karena dia belum tauhid bisyuhud. Nama Allah belum nyantol, udah ngomong ma'rifat. Nama Allah belum masuk ke dalam kalbunya, sudah ngaku-ngaku wusul. Ini tauhid bisyuhud. Level 1-nya apa?
menyaksikan nama Allah terpancar dalam kalbu.